Sudah bisa lihat di layar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Kita refresh lagi. Jadi contohnya begini. Kalau nonton pertandingan sepak bola kan biasa wasit mengundi siapa yang mendapatkan terlebih dahulu kick off atau tendangan pertama, atau memilih sisi gawang sebelah mana itu dengan membuang koin. Nah, kenapa menggunakan koin? Supaya seimbang, karena koin itu sisinya hanya dua, 1/2. Satu kali lemparan bisa mendapatkan peluang gambar atau peluang angka. Jadi terserah kapten dari kedua tim memilih yang mana. Nah, cara pengundian seperti koin ini dalam ilustrasi yang tadi kita lihat sama-sama merupakan salah contoh percobaan statistika. Nah, itu yang tadi kita lihat peluang munculnya atau himpunan S atau ruang sampelnya itu antara gambar atau angka A atau G. Sehingga banyaknya anggota dari ruang sampel dinyatakan dari N dalam kurung S. Jadi pada pelemparan sebuah koin, didapat ruang sampel, dalam hal ini kita simbolkan dengan S, sebanyak S, ini kurung kurawa. Kurung kurawa bukan kurung biasa, kurung kurawa A, G, tutup kurung, dan ruang sampelnya itu sama dengan 2, jumlah ruang sampelnya. Sekarang, kalau dadu, berarti berapa? Ruang sampelnya. Ada berapa? 6. 6. 6. Pak. Ini yang biasa main apa? Dadu biasa dipakai untuk permainan apa saja? Kuru-kuru. Oh, itu. Ular tangga. Berarti Donatus ini Ular tangga, Pak. sangat akrab dengan itu. Ludo. Jadi kalau pergi mete, berarti kalian ini semua jago statistik ya. Kalau pergi melayat, bukan pergi untuk menghibur keluarga duka, tapi rencana pergi menguji atau mempraktekkan mata pelajaran atau mata kuliah statistik terkait peluang. Apa Remigius juga begitu, Remigius? Yang 4 angka itu biasa begitu? Kadang, Pak. Kadang ya. Itu lebih sering tembus atau lebih sering tidak? Sering gagal, Pak. Sering gagal. Sering Itu kalah. karena cakarannya mungkin salah. Nanti pelajari ya supaya kemungkinan tembusnya tinggi. Nanti kalau tembus jangan lupa saya ya. Ya, baik, Pak. Oke, ini tiba-tiba mereka lihat angka seperti ini, bagi yang punya indera keenam pasti sudah bisa melihat kombinasi. Jadi kalau 2 mata dadu itu peluang muncul angka 1 kan bisa 1. Tapi kalau untuk 2 itu munculnya dadu sisi bernilai 1 bisa 1 kali. Tapi setelah itu kita kombinasi, lihat ya, 1 ke sini dia akan kombinasi dengan 2, 3, 4, 5, 6, begitupun yang ke bawah akan kombinasi yang 2 kombinasi 1, 3. Jadi akan jumlahnya ini berapa kombinasinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ke bawah 1. Jadi 36 jumlah kombinasi. Ini yang dinamakan peristiwa pengundian 2 buah dadu, seperti pada ilustrasi sebelumnya. Itu adalah kejadian majemuk. Majemuk artinya lebih dari 1. Kalau koin kan sekali lempar ya 1 sudah, tidak bisa lagi. Dadu juga kalau hanya 1 buah dadu ya sekali lempar ya 1. Tapi kalau koinnya ada lebih dari 1 dan dadunya lebih dari 1, itu akan menjadi sebuah kejadian majemuk. Nah, yang kita lihat ada 36 ruang sampel. Kalau koin ada berapa nanti? Kalau koin berapa? Coba. Karena koin itu terdiri hanya dari sisi gambar dan sisi ang. Nah, sekarang kalian kombinasi, coba. 4, Pak. 4. Gambar. Oke, kita tulis ya. Jadi kalau koin itu S-nya gambar angka. Kalau koin berarti di sini apa? S-nya sama dengan
kurung kurawa ya. Gambar, koma, apa lagi? Gambar angka. Gambar angka. Gambar angka. Gambar angka. Gambar angka. Gambar angka, apa lagi? Angka gambar. Angka gambar. Gambar, Angka. angka ya. Oke. Berarti berapa? Ada 4. Angka. S-nya berapa? Sama dengan berapa ini? 1, 2, 3. Ini harusnya angka. 4. Berarti 4. 4. Oke. Oke, berarti sampai di sini sudah paham ya? Paham. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, oke, berarti ada 4, seperti yang sudah tadi kita sama-sama tuliskan. Nah, apakah ada cara lain untuk menemukan titik-titik tadi? Kalau tadi kan agak panjang ya, kita harus misalnya kalau dadunya 3, koinnya 5, itu kan panjang. Kita harus tulisnya. Nah, ini kita akan mempelajari cara yang lebih singkat, yaitu dengan bisa menggunakan diagram kartesius, diagram pohon, dan tabel. Oleh karena itu, minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang salah satu bentuk penyajian data dengan menggunakan Tabel. Oke. Tabel, Pak. Nah, kalau diagram kartesius tinggal kita tulis. Nah, di koin 1, ini kalau 2 koin ya. Koin 1 itu angka gambar, koin 2 juga angka dan gambar. Tinggal kalian tarik. Ini tiap pertemuan ini adalah kombinasi dari ruang sampelnya. Jadi ada GG, GG, GA, AA, AG. Oke. Bisa dimengerti dengan diagram kartesius ini? Tinggal tarik, titik. Mereka bertemu di mana antara sumbu ini Y dan sumbu X. Disitulah ada ruang sampel yang terbentuk di titik pertemuannya. Kalau diagram pohon, nah ini bikin hanya A, G. Di koin 1 hanya A dan G. Di koin 2 ada AG, ada AG. Tinggal sudah kombinasi. Jadi kita dapat A ketemu A jadi AA, A ketemu G jadi AG, G ketemu A jadi GA, G ketemu G sama dengan GG. Nah, ini contoh diagram pohon. Kalau tabel ya kita tinggal tulis seperti ini. Angka, gambar. Di koin 1 atau koin 2, angka ketemu angka jadi angka-angka. Gambar ketemu angka jadi gambar angka. Angka ketemu gambar jadi angka gambar. Gambar ketemu gambar jadi gambar-gambar. Jadi 1, 2, 3, 4. Ada 4 ruang sampel. Nah, pernah main domino? Pernah main domino? Tidak. Pak. Saya juga mau memberi tugas, tapi saya tidak pernah main kartu domino. Jadi coba kita rubah dengan koinnya 3, dadunya juga 3. Silakan kalian catat. Buat seperti tadi. Jadi kalian mau pakai cara dengan ruang sampel seperti ini, boleh. Mau pakai diagram, jadi dibuat begini. 3 koin dilempar dan 3 dadu dilempar, buatlah dalam bentuk carilah ruang sampelnya dengan menggunakan diagram kartesius, diagram pohon, tabel, dan juga cara yang tadi, penentuan ruang sampel secara manual seperti yang tadi. Seperti ini. Dengan kejadian majemuknya. Silakan. Itu tugas untuk minggu depan ya. Bisa dimengerti? Ya, baik, Pak. Sudah bisa dimengerti. Bisa, Pak. Oke. Ini kalau kartu domino, saya tidak pernah main domino, jadi saya tidak bisa terlalu menjelaskannya.
lanjutkan terkait permutasi dan kombinasi. Sudah bisa lihat di layar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi kalau permutasi dan kombinasi seperti video yang tadi kita sudah saksikan bersama, itu akan terkait faktorial. Faktorial itu misalnya 5. 5 itu pasti ada faktorialnya. Apa saja yang bisa membentuk 5? 5 itu bisa 5 kali 1, bisa juga 2,5 kali 2, dan lain-lain. Tapi terkait faktorial ini mari kita sama-sama pelajari lagi. Jadi n faktorial adalah hasil perkalian semua bilangan bulat positif dari 1 sampai dengan n. Dan diberi notasi n tanda seru. Misalnya n kali n kurang 1, misalnya 1 kurang 1 ya apapun yang dikali dengan 1 kurang 1, 0. Apapun yang dikali 0 hasilnya 0. Dikali dengan n kurang 0 dan seterusnya. Jadi bisa saja 3 kali 2 kali 1, seterusnya. Misalnya 1 faktorial. 1 faktorial adalah 1. Karena apapun yang dikalikan dengan dirinya sendiri adalah dirinya sendiri. 1 demikian. 0 faktorial 1. Ini sudah merupakan ketetapan. Nah, contohnya begini. 5 faktorial. 5 faktorial itu n kurang 1. Jadi 5 kurang 1. 5 kurang 1 berapa? 4. 4. Di sini 4 kurang 1, 3. 3. 3 kurang 1, 2. 1, 2 kurang 1, 1. 1 kurang 1 tidak ada, karena itu 0. Jadi 4 kali 3, 12. 12 kali 2, 24. 24 kali 1, 24. Nah sekarang, 6 faktorial per 3 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 3 kali 2 kali 1 sama dengan berapa? 120. 120, Pak. Atau kita bisa rubah jadi 6 kali 5 seperti ini. 6 kali 5 kali 4 plus 3 faktorial. 3 faktorial itu kan 3 kali 2 kali 1 juga. Kalau kita mau tulis secara singkat. Atau kita tulis juga di bawah 3 supaya kita bisa hapus. Nanti 3 faktorial bagi 3 faktorial. Ini kan 3 faktorial bagi dengan 3 faktorial selesai kan? Jadi 6 kali 5 berapa? 30. 30 kali 4 itu 120. 120. Daripada kita kali panjang-panjang 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, di bawah kan 3 kali 2. Jadi sebenarnya kita bisa coret. Ini langsung kita coret bisa. Tapi di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kita lanjutkan. Permutasi dan kombinasi K objek dari N objek yang berbeda atau K lebih kecil sama dengan N. Coba yang mikrofon dimatikan supaya tidak mengganggu kawan-kawan yang lain. Kita mulai dengan permutasi. Kalau kalian bisa menyusun tidak? Angka ratusan yang terdiri 456. Bisa kan? 456, 465, atau 546, 564, 654, 645 kan bisa. Itu kita bisa kombinasikan sebanyak mungkin. Dengan cara mendata seperti ini kita memperoleh 6 buah angka ratusan yang dibentuk dari angka 4, angka 5, dan angka 6. Mari kita cermati bahwa angka-angka dalam angka ratusan tersebut mempengaruhi nilai angka ratusan. Contoh, 456 kan tidak sama dengan 465. Kasus ini memperhatikan urutan, karena kedua hal tersebut bukanlah hal yang sama. Ini terkait nanti permutasi. Bagaimana susunan jika angka-angka yang tersedia 4, 5, 6, 7? Berapa banyak angka ratusan? Ingat, 4, 5. Ratusan itu berapa digit? 3 digit. 3 digit. Jadi tidak 3 mungkin kita digit, Pak. tulis 3 digit, 4.567 tidak bisa. Kita hanya bisa 4567, 467, 457, dan kombinasi lain. Tapi hanya sebatas 3 digit. Sehingga dengan cara mendata seperti yang sebelum, kita dapat menyusun angka seperti mulai dari 456, 465, 546, sampai 765.
Jadi kita memperoleh 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 4 kali 6, 24 buah kombinasi angka. Yang dibentuk dari angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7. Letak angka susunan terus mempengaruhi nilai susunan angka yang dibuat. Misalnya, 457 tidak sama dengan 475. Padahal menggunakan angka 4, angka 5, dan angka 7, tapi tidak sama nilainya. Sampai di sini bisa memahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi, Bisa. susunan objek-objek yang memperhatikan urutan seperti kasus-kasus di atas dinamakan permutasi. Ya kan? 457 dan 475 itu menggunakan 4, 5, dan angka 7. Tapi beda, mana yang lebih besar, 457 atau 475? 475. 475 lebih besar dari 457. Kombinasi-kombinasi yang memperhatikan urutan artinya urutan mana yang lebih dahulu, 457 baru bisa dapat 475 kan, dinamakan permutasi. Nah, kalau kita harus data satu persatu kan repot. Oke, ada cara yang lebih sederhana, tapi kita harus menggunakan rumus P n anggota bilangan K sama dengan n faktorial per n kurang K faktorial. Mari kita lihat contohnya. Tersedia 5 buah buku mata pelajaran yang berbeda. Diambil 3 buku yang akan disusun di atas rak buku. Ada berapa macam susunan yang dilakukan? Ada buku matematika, buku biologi, buku fisika, buku kimia, dan buku ekonomi. Mari kita susun. Kita hanya boleh ambil berapa buku? 3 buku, Ya. Pak. 3 buku, Pak. Tapi kita belum tahu nanti kombinasinya bagaimana. Mari kita lihat. Misalkan 3 buku yang dipilih buku matematika, kimia, ekonomi. Oke, matematika, kimia, ekonomi. Matematika, ekonomi, kimia. Tentu susunannya tidak sama, kan? Meskipun memang matematika, kimia, dan ekonomi. Tapi lihat, matematika, kimia, ekonomi, dan matematika, ekonomi itu tidak sama. Bisa juga ekonomi, matematika, kimia. Ekonomi, kimia, matematika. Bisa juga kimia, ekonomi, matematika. Dan kimia, matematika, ekonomi. Nah, letak buku dalam susunan tersebut mempengaruhi urutan susunan buku di rak. Karena kombinasinya tidak mungkin setelah matematika yang tersisa tinggal kimia dan ekonomi. Tidak mungkin setelah kita pilih matematika dan kimia yang tersisa pasti ekonomi. Jadi begitu. Jadi ketika kita menyusun mana yang dahulu disusun akan mempengaruhi yang berikutnya. Tergantung urutan. Susunan buku matematika, kimia, ekonomi berbeda dengan susunan buku matematika, ekonomi, kimia. Beda kan? Matematika di depan memang sama, tapi di belakangnya kimia, ekonomi. Ada yang satunya ekonomi, kimia. Begitu juga susunan yang lainnya. Sehingga banyak yang menyusun 3 buku dari 5 buku berbeda di rak dapat dicari begitu. Permutasi dari 3 kombinasi dari total semuanya ada 5 buku. Oke. Maka dari situ kita tulis permutasi dari 5 faktorial per dalam kurung 5 kurang 3 faktorial. Jadi 5 faktorial per 2 faktorial. Nah, tinggal kita kalikan saja. Ini kan tinggal kita coret. Lima kali 3 kali 4. 5 kali 4 kali pi, 20 kali 3 sama dengan 60. Jadi terdapat 60 cara menyusun 3 buah buku dari 5 buah buku mata pelajaran yang berbeda di rak buku. Nah sekarang, coba kalau ada 4 saja. 4 buah buku, silakan kalian hitung. Kita mau ambil 3 kombinasi buku dari 4 buah buku. Yang sudah langsung angkat tangan. Oke, ada 2 yang sudah angkat tangan. Maria Novita Baung, silakan. 24, Pak. 24. Berarti kan tinggal 4 kali 3 per 1, kan? Yang lain siapa? Ada yang jawabannya berbeda dengan Maria Novita Baung?
Sama Pak, 24 hasilkan. Oke, mari kita hitung sama-sama. Coba Novita berapa? Jadi nanti sisa berapa kali berapa? Karena dari 4 buku kan, berarti di sini kita cari kombinasi 3 dari 4. Berarti di sini 4 4 kurang 3. per 4 kurang 3 ya. Ya. 4 kurang 3 sisa 1 faktorial. Tidak bisa kan? 1 faktorial ya 1. Berarti 4 kali 3 kali 2. Berarti 12 kali 2 Kali 2. Berarti 24 faktor 24 cara menyusun 24, Pak. 24 cara menyusun buku. Oke. Berarti sudah paham ya? Ya, Pak. Sudah Pak. Oke. Sekarang kita Sudah, masuk Pak. kepada yang namanya kombinasi. Nah, coba perhatikan kasus berikut. Ada yang kenal ini siapa? Luffy. Oke. Berarti masa kecil kamu bahagia. Sebuah kejuaraan sepak bola di antar kelas SMA Sadar diikuti oleh 10 kelas. Berapa banyakkah menyusun pertandingan sepak bola tersebut? Nah, kasus di atas menuntut kita untuk dapat menyusun pertandingan yang diikuti oleh 10 kelas. Jika sebuah pertandingan adalah pertandingan kelas A melawan kelas B, maka hal ini sama saja dengan kelas B melawan kelas A. Atau kelas A lawan C itu sama dengan kelas C melawan kelas A. Sama kan? Tidak ada beda, karena yang bertanding tetap dari sisi kiri, sisi kanan. Nah, kasus jenis ini tidak memperhatikan urutan, tidak sama seperti tadi 457 tidak sama dengan 475. Berbeda dengan tim A lawan tim B, itu sama dengan tim B lawan tim A, tidak ada bedanya. Karena terdapat dua hal yang dianggap sama. Berbeda dengan kasus menyusun angka. Nah, 6 dan 9, 69 dan 96 itu berbeda. Susunan objek-objek yang tidak memperhatikan urutan dinamakan kombinasi. Beda dengan yang tadi, kalau menggunakan memperhatikan urutan namanya Permutasi. Permutasi. Nah, rumus kombinasi ini sama, tapi ditambahkan dikali dengan K faktorial yang tadi, yang terakhir. Jadi C anggota dari ini berapa yang mau kita kombinasikan, ini total semua jumlah objeknya. Nah, ini jumlah objek dalam kurung jumlah objek kurang kombinasi faktorial dikali dengan kombinasi faktorial. Nah, ini. Rumus ini harus kalian ingat supaya nanti kalau ada soal-soal cerita, biasanya soal-soal ini dalam bentuk cerita, untuk biasa kalian ini pakai untuk menemukan jawabannya. Pengalaman saya waktu ikut tes PNS, soal-soal seperti ini biasa muncul di tes PNS. Contoh soal. Nah, jika dosen, di sini guru ya, penguji akan memanggil 2 orang sekaligus untuk diuji, banyaknya susunan yang mungkin adalah jika guru penguji memanggil Sanji dan Nami untuk mengikuti, sedangkan anggota dalam kelas itu atau kelompok itu ada Sanji, Nami, Luffy, Zoro, dan Usopp. Jika guru penguji memanggil Sanji dan Nami untuk mengikuti ujian, hal ini sama saja dengan guru tersebut memanggil Nami dan Sanji. Kasus ini adalah jenis kasus yang tidak memperhatikan urutan. Nah, banyak susunan berbeda yang mungkin dapat kita data seperti ini. Nami Sanji, Sanji Luffy, Sanji Zoro, Sanji Usopp. Kan tidak akan muncul lagi. Jadi setelah Nami dengan Sanji, pasti sisa Nami dengan Luffy dan Nami dengan Zoro. Nah, setelah Sanji dengan Luffy, saya sisa Nami dengan Zoro, Luffy dengan Usopp. Nah, jadi banyak susunan yang berbeda adalah 10 susunan. Coba kita pakai rumus. Tadi ada berapa total anggotanya? Total 5, anggota ya 5. 5, Pak. Berarti 5 faktorial yang kombinasinya yang dipanggil untuk ujian bersamaan itu 2 orang, berarti 2. Jadi 5 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. 5 faktorial itu 5 kurang kali 4 kali 3 faktorial. 5 kurang 2, 3. 3 faktorial kali 2 faktorial. Tinggal kita coret. 5 kali 4 itu 20, 2 kali 1, 2, 20 bagi 2, 10. Jadi banyak susunan berbeda yang mungkin adalah 10 susunan. Oke?
Sekarang coba kalau ada 6 orang, tambah Chopper. Kalau di One Piece sekarang sudah berapa anggota kru bajak laut topi jerami? Sudah ada berapa? 6. 6. Berarti kalian belum nonton animenya. Saya nonton kemarin itu sekitar 10. Oke, sekarang coba kalian bikin jadi 6 tambah Chopper. Berapa jadi jumlahnya? Silakan angkat tangan yang sudah. $720, Pak. Itu dari mana caranya? Dari mana caranya, Angelina? $720, kita lihat. 6 kombinasi dari 2 dari 6 anggota total anggota sama dengan 6 faktorial per 6 kurang 2 dalam kurung 6 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial. Jadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Oh tidak, 6 kali 5 Kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial kali 2 faktorial. Berapa? Sisa berapa? 30 bagi 15, Pak. 15 berarti. 2. 15, Ya, 30 bagi 2. Berarti 15 susunan berbeda yang mungkin. Sampai sini sudah mengerti? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Coba kerjakan ini. Di sebuah kantor terdapat 4 orang staf yang dicalonkan untuk mengisi kekosongan 2 kursi pejabat. Berarti ada 4 orang, carinya 2 orang. Tentukan banyak cara, silakan. Empat per 4 kurang 2 kali 2. 2. Berarti berapa? Kali 2. Berarti berapa? 4 kali 3 kurang 2. 6, Pak. 6 bagi 3. Berarti ada 6 cara ya. 6 cara. 6 cara. Oke. Next. Betul. 6 cara pemilihan. Oke. Oke, sekarang sebuah tim basket memiliki 11 orang pemain. Dalam suatu pertandingan akan dipilih 6 orang sebagai pemain cadangan. Berapa banyak carakan untuk memilih cadangan? Silakan. Berarti 11 faktorial per 11 kurang 6 faktorial kali 6 faktori. Ya, silakan. Yang sudah angkat tangan. Yang lain berlatih ya, kalau tidak nanti begitu keluar dari ujian kalian akan kesulitan. Itu sekitar C atau D jawabannya.
Silakan, ada yang sudah angkat tangan? Yang sudah silakan. Jawabannya C, Pak. 16.160. Angkat tangan. Oke, silakan Angelina. Jawabannya C, 166.320, Pak. Sarah. Itu kita lihat jawabannya. Yang betul berapa? 11. Nih. Jangan terjebak dengan kata-kata saya tadi. Kita lihat ya. 6 dari 11. Jadi 10, 11 kali, ini sama saja. 6 faktorial kali 11 kurang 6 faktorial. 11 kurang 6 faktorial berapa? 5 faktorial kan? Terserah kalian mau ambil di 5-nya atau mau ambil di 6, tapi di sini supaya lebih mudah kita ambil di 6. Jadi 11 kali 10 berapa? 110. 110 kan? Dikali 9 berapa? Dikali 8 dikali 7, karena 6 faktorial dan 6 faktorial sudah kita coret. 5 kali 4 itu 20. 20 kali 3 60, 60 kali 2 120. Tinggal dibagi. 11 kali 110 itu berapa? 11 kali 10 itu 110. 110 kali 9 berapa? 990. 990 kali 8. 10. 7.920 kali 7. 120. 55.440 55.440. dibagi dengan berapa di bawah ini? 120. 120. Dibagi dengan 120. Ya, 462. Jadi terdapat 462 cara memilih. Jangan terpengaruh dengan jebakan saya. Oke. Sampai di sini saya rasa sudah bisa dipahami. Coba kerjakan ini sebagai tugas. Nanti saya bagikan, sahabat. Nanti saya bagikan di apa? Di tugas, di grup kalian. Oke, kita ambil daftar hadir dulu.
Oke, nanti tugas saya bagikan ke grup. Ya baik Iya, Pak. Pak. Ya, Pak. Ya baik Pak. Baik, Pak. Oke, boleh keluar. Silakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Selamat malam. selamat malam.